Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan curahan nikmat kepada kita semuanya. Dan di antara nikmat yang paling agung tatkala seorang hamba mempunyai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi dari berbagai macam kesyirikan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah Jumat ringkas ini kami akan bacakan beberapa ayat di akhir-akhir dari surah Maryam yang menerangkan tentang hakikat dari seorang hamba yang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sendiri, dan di antara dari bekal yang harusnya dia persiapkan itu dia menjauhi kesyirikan dalam beribadah kepada Allah dan memurnikan tauhidnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan dalam ayat ke-90 dan beberapa ayat yang setelahnya dari surah Maryam dari ayat ke-88 atau 87 sampai beberapa ayat yang setelahnya. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada wa ma yanbaghi lir-rahmani ay yattakhidha walada in kullu man fis samawati wal ardi illa ati-rahmani 'abda wa qad ahsahum wa 'addahum 'adda wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada, dan mereka berkata, Ar-Rahman yaitu Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih telah menjadikan anak. Maka dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad ji'tum syai'an idda, sungguh kalian telah mendatangkan sesuatu yang sangat mungkar, sesuatu yang sangat besar. Takadu samawati yatafattarna min wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda, hampir-hampir langit itu terpecah karenanya, wa tanshaqqul ardu, dan hampir-hampir bumi terbelah, wa takhirul jibalu hadda, dan hampir-hampir gunung itu runtuh mendengarkan dari perkataan tersebut. Anda'u lir-rahmani walada, di mana mereka berkata Allah Subhanahu wa taala punya anak. Wa ma yanbaghi lir-rahmani ay yattakhidha walada, dan tidak pantas untuk Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih untuk menjadikan anak. Kemudian diterangkan dari hakikat seorang kembali kepada negeri akhirat, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. In kullu man fis samawati wal ard illa ati rahmani 'abda, setiap yang ada di langit dan di bumi kecuali akan datang menghadap Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba. Laqad ahsahum wa addahum adda,
dan sungguh kami telah menghitung mereka dengan perhitungan yang sangat detail. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda, dan setiap dari mereka akan mendatangi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sendiri, dalam keadaan sendiri-sendiri. Diterangkan dalam ayat yang mulia ini dari penjelasan tentang bahaya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala ada di antara manusia yang berkata Allah Subhanahu wa taala punya anak, wa qalu ittakhadar rahmanu walada, dan mereka berkata Allah yang Maha Pengasih itu punya anak. Orang-orang Yahudi mereka berkata Allah Subhanahu wa taala punya anak yang bernama Uzair. Orang-orang Nasrani mereka berkata Allah Subhanahu wa taala punya anak yang bernama Isa bin Maryam. Dan orang-orang musyrikin ketika itu berkata Allah Subhanahu wa taala punya anak, itulah para malaikat sebagai anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Maka dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala perkataan mereka ini di berbagai macam ayat dan juga di ayat yang telah kita bacakan ini. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah dzalika qauluhum bi afwahihim. Dan orang-orang Yahudi berkata Uzair adalah anaknya Allah, dan orang-orang Nasrani berkata Al-Masih Isa bin Maryam adalah anak Allah. Maka dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala itu hanya perkataan dari mulut-mulut mereka sendiri, bukanlah dari perkataan dari Allah Subhanahu wa taala, dari firman Allah Subhanahu wa taala tatkala mereka berkata seperti itu. Dzalika qauluhum bi afwahihim. Yang diterangkan juga di ayat yang telah kita bacakan ini, dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad ji'tum syai'an idda, dan sungguh kalian telah mendatangkan perkara yang sangat mungkar sekali. Kalian telah mendatangkan perkara yang sangat mungkar sekali. Takadus samawati yatafattarna min. Kemudian diterangkan dari pengaruh efek dari kemungkaran tersebut, dari bahaya yang mengancam alam semesta, dari musibah yang terjadi tatkala ada di antara manusia yang berkata Allah Subhanahu wa taala punya anak. Takadus samawati yatafattarna min, hampir-hampir langit itu runtuh, terpecah karenanya. Wa tansyaqul ardu, dan hampir-hampir bumi itu terbelah mendengarkan hal tersebut. Wa takhirul jibalu hadda, dan hampir-hampir gunung pun juga runtuh mendengarkan dari orang-orang yang berkata Allah Subhanahu wa taala punya anak. Kemudian dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, wa takhirul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada, di mana mereka berkata Allah Subhanahu wa taala punya anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani ay yattakhidha walada, dan tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih untuk menjadikan seorang anak pun. Diterangkan dalam banyak ayat dari sisi mustahilnya hal tersebut. Karena seorang ketika dia menjadikan Allah Subhanahu wa taala punya anak, maka itu berarti dia telah mengadakan hal yang penuh dengan kekurangan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala akan hal tersebut. Diterangkan, dibantah dalam ayat-ayat yang lainnya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah yang sudah kita hafal semuanya, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu adalah yang maha satu, Allahus samad, dialah Allah yang bergantung segala sesuatu kepadanya, lam yalid wa lam yulad, dan dialah Allah Subhanahu wa taala tidak beranak dan juga tidak diperanakan, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sekufu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diterangkan juga sisi mustahilnya hal tersebut. Andai kata Allah punya anak sebagaimana manusia, maka dia akan butuh kepada istri, dan itu dari hal yang merupakan kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim, anna yakunu lahu waladun wa lam yakul lahu sahiba. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala punya anak? Anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahiba, dan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala punya istri. Maka diterangkan dalam ayat-ayat yang mulia ini bantahan kepada orang-orang musyrikin
pada orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala punya anak. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada manusia, tidak butuh kepada makhluknya. Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah kaya dan maha mampu atas segala sesuatu, tidak butuh kepada kita. Oleh karena itu diterangkan dalam ayat-ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, sesungguhnya kalianlah yang fakir kepada Allah, yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah Subhanahu wa taala maha kaya lagi maha terpuji. Maha kaya lagi maha terpuji. Andai kata Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak, maka Allah sendiri yang akan memilihnya di antara makhluknya. Law arada Allahu ayattakhidha walada lastafa mimma yakhluqu ma yasha. Andai kata Allah Subhanahu wa taala inginkan menjadikan anak, maka Allah sendiri yang akan memilihnya di antara makhluknya. Tapi itu dari hal yang disucikan dari Allah Subhanahu wa taala akan hal tersebut. Makin dari penggambaran-penggambaran yang hendaknya kita senantiasa meyakininya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha satu, yang tidak butuh kepada makhluknya, tapi makhluknya lah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sucikan Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam kekurangan yang dilakukan oleh sebagian orang-orang kafir dalam menisbahkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya anak. Kemudian setelah Allah terangkan bantahan tersebut, diterangkan hakikat dari kehidupan makhluk di mana mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. In kullu man fis samawati wal ardi illa ati rahmani abada. Setiap yang ada di langit dan di bumi itu pasti akan menghadap Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba. Apakah dalam keadaan dia suka atau tidak suka, maka dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sebagai hamba. Orang-orang yang beriman pada hari kiamat akan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, merendahkan dirinya. Demikian pula orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala juga tunduk kepada Allah pada hari kiamat nanti dalam keadaan merendahkan dirinya. Seluruh makhluk dari para malaikat, manusia dan jin, seluruhnya menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti dalam keadaan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Namun penghambaan itu diterangkan oleh para ulama ada 3 macam. Ada penghambaan yang sifatnya umum. Itulah penghambaan yang dimiliki oleh orang-orang yang kafir kepada Allah. Mereka juga dikatakan hamba Allah. Seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini dikatakan hamba Allah Subhanahu wa taala secara umum. Dalam artian mereka tunduk pada ketentuan Allah Subhanahu wa taala, pada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ada yang namanya penghambaan yang sifatnya khusus. Itulah penghambaannya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka dikatakan hamba-hamba Allah, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan hamba-hamba Ar-Rahman diterangkan di dalam Al-Qur'anul Karim sifat-sifat mereka di akhir surah Al-Furqan. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, di mana mereka adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dalam keadaan merendahkan dirinya. Kemudian penghambaan yang ketiga adalah penghambaan yang dimiliki oleh Nabi dan Rasul. Mereka juga dikatakan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihissalam dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, innahu kana 'abdan syakura dzurriyyatan man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Keturunan yang kami bawa bersama Nabi Nuh alaihissalam, sesungguhnya Nabi Nuh alaihissalam itu adalah hamba Allah. Innahu kana 'abdan syakura, sesungguhnya beliau adalah seorang hamba dan lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula para nabi dan rasul yang lainnya, seluruhnya mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Sampai nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau juga disifatkan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan dalam kisah Isra Mi'raj, beliau dikatakan dalam Al-Qur'anul Karim, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang memperjalan malamkan hambanya. Dikatakan dengan hambanya, bukan dengan rasulnya atau nabinya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram, pada waktu malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang ada di sekitarnya.
Maka ini dari penggambaran-penggambaran yang dengannya kita mengetahui dari hakikat kita dalam kehidupan dunia ini. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang beriman kepada Allah, mereka lah yang dipilih oleh Allah sebagai hamba-hamba yang khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semua kita pasti akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. In kullu man fis samawati wal ardi illa ati rahmani abda. Setiap yang ada di langit dan di bumi pasti akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa qad ahsahum wa addahum adda. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah hitung mereka. Wa qad ahsahum, dan sungguh Allah telah menghitung mereka dengan perhitungan yang sangat detail. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengetahui jumlah mereka semuanya. Dari manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala mengetahui jumlahnya berapa. Wa qad ahsahum wa addahum adda wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Dan setiap dari mereka akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sendiri-sendiri. Dan kita lahir di muka bumi ini dalam keadaan sendiri. Kita kembali ke alam kubur juga dalam keadaan sendiri. Dan kita datang menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti dalam keadaan sendiri-sendiri juga. Diterangkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Bukhari Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yattabi'ul mayyit thalathatun fayarji'u ithnani wa yabqa ma'ahu wahidun. Ada 3 perkara yang akan menyertai seorang mayit ketika dia sudah diantar di kuburan. Tapi kata Nabi, ada 2 yang kembali dan 1 yang tinggal bersamanya. Kemudian Nabi terangkan dalam hadisnya itu, yattabi'u ahluhu wa maluhu wa yarji'u yattabi'u ahluhu wa maluhu wa baqiya amaluhu. Maka harta dan keluarganya itu akan mengikutinya, sedangkan yang kembali atau yang menetap bersama dia di kuburan nanti adalah amalannya. Yarji'u ahluhu wa maluhu wa baqiya amaluhu. Akan kembali harta dan keluarganya, pulang ke rumahnya, sedangkan yang akan menyertainya adalah amalannya. Dan kita masuk dalam kuburan dalam keadaan sendiri-sendiri. Ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir akan 3 perkara yang sudah kita ketahui itu. Dalam keadaan sendiri-sendiri kita menjawabnya, tidak dijawab oleh orang lain. Dan kita lahir di muka bumi ini juga dalam keadaan sendiri. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kalian akan mendatangi kami, kata Allah, dalam keadaan sendiri sebagaimana kami cipta dalam keadaan sendiri juga di muka bumi ini. Lahir di muka bumi dalam keadaan sendiri, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sendiri. Dan seorang yang kembali dengan membawa tauhid dalam memurnikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi dari berbagai macam jenis kesyirikan, terdapat padanya dari jenis pengembalian yang dengannya seorang dia akan berbahagia dengan amalannya di kemudian hari, dan dia akan dimasukkan dalam surganya, karena surga itu hanyalah disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang punya tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, miftahul jannati la ilaha illallah. Kunci surga itu adalah kalimat la ilaha illallah. Maka murnikanlah dari penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauhilah dari berbagai macam jenis kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya seorang hamba akan selamat dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam surga nanti. Aku qouli hadza kama tasmaun, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzam, innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Pada khutbah yang kedua ini kita akan simpulkan dari pelajaran-pelajaran yang kita ambil dari ayat yang telah kita bacakan tadi itu. Diterangkan di ayat yang pertama tadi, wa qalu ittakhadar rahmanu walada. Terdapat padanya dari bentuk kekafiran
sebagian orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala mereka menjadikan Allah itu punya anak, dari orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang musyrikin. Kemudian padanya terdapat dari penetapan nama Allah yaitu Ar-Rahman. Kemudian diterangkan di ayat yang kedua, laqad ji'tum syai'an iddah. Terdapat padanya bantahan Allah Subhanahu wa taala akan kekafiran mereka. Takadus samawati yatafattarna min wa tanshaqul ardu wa takhirul jibalu hadda. Terdapat padanya dari musibah yang mengancam alam semesta tatkala terjadi kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana ada yang berkata Allah punya anak. Makin dari musibah yang mengkhawatirkan kita, yang hendaknya kita senantiasa mengantisipasinya dan hendaknya kita memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingatkan dari sebagian dari orang-orang yang masih menjadikan Allah Subhanahu wa taala punya anak. Anda'u lirrahmani walada, di mana mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala punya anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani ay yattakhidha walada, dan tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan anak. Terdapat padanya dari bantahan-bantahan Allah kepada orang-orang yang musyrik, yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan untuk Allah padanya ada punya anak. Kemudian 3 ayat yang telah kita bacakan terakhir tadi diterangkan kepada kita, setiap dari kita hakikatnya adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala dan akan datang pada hari kiamat sebagai hamba Allah, dan seluruhnya kita telah dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hitungan yang sangat detail. Terdapat padanya dari ilmu Allah, penetapan dari ilmu Allah Subhanahu wa taala, dan juga dari ayat-ayat yang telah kita bacakan tadi itu juga terdapat padanya bahwasanya kita akan kembali kepada Allah dalam keadaan sendiri, dan seluruhnya kita akan bertanggung jawabkan dari apa yang kita amalkan di muka bumi ini. Pada hari kiamat nanti diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim di antara sifat hari kiamat, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idin sya'nu yughni. Hari kiamat itu adalah hari tatkala seorang lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, dari ibu dan ayahnya, wa sahibatihi wa bani, dia lari dari istri dan anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yauma idin sya'nu yughni. Pada hari itu setiap orang punya urusan masing-masing yang menyibukkan mereka. Maka hendaknya kita senantiasa mengurus diri kita, menghisap diri kita sebelum kita dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita al-afiat dan kemudahan-kemudahan dalam beribadah kepadanya, dan menjadikan kita dari orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan kita dari berbagai macam kesyirikan kepada Allah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wal khulafa ar-rasyidin wa man sara bi tariqihim ila yaumiddin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa la ta'murina waj'al hadzal balada baladan amina mutma'inna wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kulli wa na'udzu bika minasy syarri kulli. Allahumma inna nas'aluka minal jannati wa ma taqarraba ilaiha min qawlin wa amal wa na'udzu bika minan nar wa ma taqarraba ilaiha min qawlin wa amal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azimul jalila yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.